Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bintoro Corp. Dan alhamdulillah kita saat ini sudah ada di daerah Duren Sawit, di Klender ya, Duren Sawit. Nah ini udah ada di salah satu proyek Bintoro yang alhamdulillah udah selesai nih. Dan kita mau jalan-jalan, kita mau lihat-lihat ke dalam, kita mau review-review sedikit tentang rumah ini. Jadi proyek ini adalah proyek renovasi. Tadinya sekitar 89 meter persegi, 90 meter persegi, kemudian dibangun, direnovasi, ada penambahan ruangan juga, penambahan space juga, hingga yang terbangun saat ini yaitu sekitar 136 meter persegi. Nah nilai proyek ini sekitar 270 jutaan atau sampai 300 jutaan nih kalau nggak salah ya teman-teman, yang mungkin nanti bisa cek, nanti kita bisa kasih nominalnya berapa nanti di bawah, oke? Nah ini udah ada di depannya nih, kebetulan ini di daerah yang padat ya, jadi ini perumahan atau permukiman padat gitu ya teman-teman ya. Nah yang perlu diperhatikan dalam renovasi atau membangun rumah di lahan yang padat itu, selain memang tanahnya sempit-sempit, jadi kita harus memaksimalkan space yang ada, kita harus membangun semaksimal mungkin sehingga fungsi-fungsi ruangnya ini bisa terwadahi semuanya di dalam lahan yang sempit. Selain itu juga kita juga harus memperhatikan bagaimana nanti proses membangunnya. Nah mungkin nanti kita juga detailnya akan kita bikin konten yang baru. Mungkin kalau teman-teman pengen ada apa aja sih yang harus diperhatikan ketika membangun di permukiman yang padat, salah satunya yaitu ketika proses pembangunan, terus bagaimana cara langsir bahan-bahannya nih, karena kan bahan-bahan pembangunan juga kan nggak kecil-kecil gitu ya, ada yang besar-besar seperti besi-besi. Nah itu juga harus diperhatikan teman-teman. Nah sekarang kita langsung aja nih masuk ke rumahnya, yuk. Jadi di depan ini udah ada ruang tamu, ada keluarga dari ownernya juga. Kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol keluarga dari ownernya. Sebenarnya ini style desainnya itu sederhana ya teman-teman ya. Cuma cerita di balik itu nih yang menarik. Nah mau tahu ceritanya seperti apa? Ada nih, kita udah ngobrol-ngobrol sama ownernya, ada di video. Ini udah tayang belum ya video selanjutnya ya? Mungkin udah, kalau misalnya udah bisa teman-teman lihat di video testimoni dari Ibu Hakim, atau kalau belum tungguin aja. Nah jadi di depan ini ada ruang tamu, kemudian di belakang ini ada ini satu kamar di belakang, mungkin untuk tamu juga. Nah ke belakang itu ada dapur, desainnya sederhana juga, backsplash-nya dia menggunakan keramik, kemudian keramik tile juga. Ini sebenarnya luas ya, jadi di bawah ini konsepnya mungkin sedikit open plan ya, karena nggak ada sekat antara ruang tamu dengan akses menuju ke ruangan-ruangan yang lainnya, dan ini ada tangga menuju ke atas. Nah ini sederhana aja. Oke teman-teman, kita langsung ke atas aja nih, kita lihat ada apa aja sih di atas, yuk. Oke teman-teman, nah ini, oh iya, tangganya nyaman ya teman-teman ya, udah didesain dengan nyaman, outlet-antretnya juga nyaman. Dia menggunakan keramik tile tapi yang bahannya itu tekstur motif-motif kayu gitu, jadi hangat juga ya, menambah kesan hangat juga. Oke, kita udah di lantai 2. Nah di sini nih ada satu kamar mandi, sama yang paling utama adalah penambahan dari kamar-kamarnya. Jadi memang proyek ini, renovasi ini yang paling utama itu untuk menambah kamar yang ada, karena memang itu dibutuhkan untuk owner, untuk anak-anaknya yang sudah semakin dewasa gitu teman-teman. Jadi membutuhkan kamar masing-masing nih. Nah di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, ada 3 kamar yang baru di depan. Sama di depan itu ada teras juga menuju ke depan. Wih udah kelihatan roster-rosternya gitu nih, mantap sekali. Tapi memang sederhana ya teman-teman ya. Maksudnya nggak yang mewah atau misalnya ada konsep desain yang industrial juga enggak gitu kan. Jadi ini sederhana sekali, minimalis, bisa dibilang minimalis juga mungkin. Nah ini ada kamar 1, ini kamar utamanya mungkin ya, kita lihat. Nah ini kamar utama yang lebih luas, sip, ada jendela ke depan juga, jadi penghawaan dan pencahayaan alami juga bagus gitu ya teman-teman ya. Jangan lupa nih teman, kalau misalnya kita punya kamar atau membangun kamar, itu perhatikan ventilasi udaranya atau bukaan-bukaannya supaya kamar kita mendapatkan pencahayaan dan penghawaan alami agar kamar kita sehat. Oke. Waduh nih, langsung ke depan aja nih. Ini sebenarnya spot favorit saya sih di rumah ini ya. Karena ini rosternya ini menjadi satu bukaan
yang menjadi motif aksen juga untuk fasad depannya, sekaligus memberikan istilahnya apa ya, bukaan untuk ke dalam gitu ya, pencahayaan penghawaan alami untuk ke dalam, tapi memberikan batas juga sehingga yang dari luar itu nggak bisa lihat ke dalam, tapi kita di sini mendapatkan pencahayaan dan penghawaan alami yang maksimal gitu teman-teman. Ini juga bisa jadi salah satu tips buat teman-teman kalau misalnya teman-teman selain kaca atau selain jalusi, apalagi sih bahan yang bisa digunakan untuk bagian depan rumah kita gitu, untuk fasad rumah kita gitu. Jadi roster ini emang salah satu alternatif yang baik juga, yang bagus juga. Selain memberikan aksen motif di depan, dia juga memberikan satu dinding bernafas gitu ya, kalau misalnya kita bilangnya satu dinding nafas gitu. Ada pori-pori di depan, asik sekali. Oke teman-teman, mungkin sekian saja nih kita lihat-lihat rumah, project rumah Bu Hakim di Duren Sawit yang satu ini. Sampai jumpa di project-project selanjutnya. Mungkin ada inspirasi-inspirasi desain buat teman-teman juga. Kalau misalnya teman-teman pengen membangun rumah atau merenovasi rumah, ya nggak mesti di Bintoro sih. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen cari yang amanah untuk menunaikan hajat teman-teman tahu harus kemana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.